Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoin Update kali ini kita bakal ngebahas Coin Matic. Jadi ada request dari teman-teman yang terakhir komen di Ethereum ya. Jadi ini minta untuk dibahas soal Matic kembali. Dan memang kalau Matic itu kan adalah salah satu koin yang lumayan lah ya, yang kita udah cukup sering bahas lah beberapa kali di YouTube channel saya. Bahkan kita udah sempat waktu itu ngebahas ini secara live streaming soal probabilitas untuk koin Matic itu kembali naik sampai bahkan menembus level 1,3 dolar lebih kurangnya. Dan finally kemarin kita ngelihat Matic berhasil, but then sekarang posisi lagi terkena rejection dan menurut saya cukup parah. Jadi ada probabilitas untuk koin Matic ini bisa memasuki fase major correctionnya. Anyway guys, before saya lanjut, saya pengen request sama teman-teman. Jadi untuk altcoins yang saya update, kalau misalkan kalian bisa support untuk mencapai at least maybe 500 likes ya dari satu video itu, kita bakal bahas koin itu secara rutin. Jadi selain altcoins yang lain kita bahas, misalnya contoh kita mau bahas Dogecoin atau misalnya kita mau bahas Phantom. Nah kita bakal sisipkan koin ini yang mana menjadi koin pilihan dari teman-teman semua. Ya jadi selama likesnya nanti belum mencapai 500 ya saya akan tetap random pilih altcoins ya mungkin yang memiliki peluang atau memiliki probabilitas untuk bisa dimanfaatkan membuat trading. Dan pada akhirnya setelah 500 likes pertama itu ya terhadap satu koin itu akan saya jadikan sebagai koin yang akan saya update rutin ya bersama dengan altcoins lainnya. Hopefully kalian bisa support ya, mudah-mudahan Matic bisa menjadi salah satunya dan nanti akan kita bahas rutin seterusnya. Alright, so untuk video update kali ini saya bakal langsung bahas aja secara cepat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat posisi koin Matic, sebetulnya dia udah berhasil break dari resistance yang sangat major di sini. Oke, ini adalah area supportnya, kemudian becomes resistance, dan sebetulnya sudah berhasil di break. But then kalau kita lihat dari posisi harga yang sudah kembali terkoreksi sangat jauh, bahkan kembali sampai ke titik awal dia sebelum terjadi rebound. Nah ini adalah sebuah tanda-tanda pelemahan momentum terhadap buyers yang bisa dikonsider sebagai sebuah potensi awal dari major correction. Dan bahkan kalau teman-teman perhatikan di sini pada time frame daily exponential moving average 8 dan 21 itu sudah bersilangan dan cenderung turun. Ini artinya sebetulnya Matic itu bisa dikatakan ya bisa dibilang ada potensi kehilangan momentum buyersnya. Jadi kalau misalnya kita expecting dia untuk naik sangat impulsif lagi untuk kedepannya mungkin akan sulit ya. Tapi kita kembali lagi percaya juga bahwa tidak ada yang tidak mungkin pada market crypto. Nyatanya ada orang yang bilang bahwa naiknya terbatas, tapi pada akhirnya Matic lari-lari juga gitu ya. Bahkan terakhir sampai mencapai lebih dari 1,5 dolar. Alright, so area ini akan menjadi area key support untuk kita pantau, sehingga kalau misalkan teman-teman ada yang posisi sedang hold Matic atau mungkin posisi sedang bersiap-siap untuk buyback di Matic, mungkin Anda bisa perhatikan baik-baik level area ini. Kalau misalkan level area ini berhasil di break, maka Anda boleh consider untuk ya sedikit lebih bersabar ya, menunggu untuk next entry pointnya. Jadi kalau misalkan selama area ini belum break, kalau bagi saya sih ini saya masih consider sebagai area yang cukup penting kalau untuk si Matic. Jadi istilahnya untuk dia memastikan bahwa buyers itu masih bisa mendominasi market, dia nggak boleh break dari level itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan buyers yang terakhir mampu mengangkat harga Matic sangat impulsif naik dari 1,2 dolar lebih kurangnya sampai 1,5 dolar, tapi dia tidak tertarik lagi untuk beli di harga saat ini, berarti ada yang salah dengan harga saat ini ya. Either harganya menurut mereka terlalu kemahalan atau mungkin ya mereka justru sedang melakukan taking profit. Jadi mungkin memang tidak ada niatan untuk beli lagi dari area tersebut. Dan pada akhirnya kalau kita lihat ya mungkin aja ini kita memasuki yang namanya major correction pada pergerakan Matic. Alright, so kita bakal lihat juga di time frame 4 jam atau hourly-nya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di time frame hourly, kita pengen untuk mengikuti flow utamanya. Dan flow utamanya saya meyakini bahwa buyers itu sebetulnya still in control. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah area resistance terakhir pada Matic yang berhasil di break. Lalu setelah dia berhasil break, ya kita bisa asumsikan bahwa tekanan atau istilahnya posisi buyers yang masuk itu terjadi dari area paling bawah ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya saya bisa simpulkan bahwa ini adalah satu buah kesatuan pergerakan. Jadi jangan terkecoh istilahnya dengan warna candle merah atau hijaunya. Kalau misalkan saya ubah ini jadi hitam semua,
teman-teman akan lihat secara clear bahwa proses yang terjadi pada si Matic, ya bisa dibilang ya, pada proses penguatan ini itu terjadi dalam satu kali tembakan atau satu kali dorong gitu ya, satu kali dorongan tanpa ada koreksi, tanpa ada istirahat yang signifikan, kemudian dia barulah pada akhirnya terkoreksi ya. Selama proses koreksi ini pun kita bisa lihat terjadi dalam fase yang cukup korektif sampai akhirnya dia mencapai kembali ke area yang di bawahnya. Nah, makanya saya katakan jangan terkecoh dengan warna candle ya. Sometimes warna candle itu bisa bikin kita justru menjadi bias ya dalam menilai apakah ini pergerakan sebenarnya signifikan menjadi satu pergerakan yang sama atau justru sebetulnya ini adalah proses yang bisa dibilang sudah terjadi beberapa kali. Ya, istilahnya ada proses naik dan turunnya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pertama area resistance sudah berhasil di break, tadinya resistance become support, but now area tersebut sudah tidak begitu berlaku lagi, tapi paling tidak kita bisa memberikan istilahnya kita tetap bisa menggunakan area tersebut sebagai informasi untuk kedepannya. Apakah Matic kalau naik itu bisa langsung break dari sana atau justru dia malah cenderung tertahan. Nah teman-teman, kalau Anda perhatikan pada time frame 4 jam, ini kelihatan ya ada possibility bahwa Matic itu bisa saja membentuk semacam falling wedge pattern. Nah sebenarnya arti dari falling wedge pattern ini kalau menurut saya ini adalah tanda pelemahan selling momentum ya daripada sellersnya. Jadi sebelumnya dia cukup agresif, dia menekan harga cukup jauh, tapi pada akhirnya sellers dia tidak mampu create lower low yang begitu signifikan. Jadi kelihatannya seperti dia create lower low tapi cuman slightly aja atau jaraknya tipis aja. Ya, tapi at the same time dia juga belum mampu create yang namanya higher high. Nah, kalau misalkan progresnya seperti ini, ekspektasi adalah dia bisa create higher high di sini dan kita bisa masuk kembali pada posisi long atau buyback pada Matic setelah proses pullbacknya. Jadi proses pullbacknya juga harus terjadi dalam fase yang korektif sehingga kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa buyer siap untuk mempertahankan momentum yang ada. Dan pada akhirnya kita bisa ngelihat Matic kembali terrebound karena ya kita bisa menilai ya bahwa proses koreksi yang terjadi saat ini itu mencangkup retest terhadap key levelnya dia ya. Jadi kalau kalian lihat juga di time frame hourly-nya terutama 4 jam, ini exponential moving average benar-benar berfungsi sebagai resistance yang cukup kuat pada Matic. Jadi kalau misalkan break terjadi pada Matic, saya pikir ini baru menjadi konfirmasi yang sangat baik ya. Walaupun kalau saya lihat di sini, at least pada time frame 1 jam sebenarnya kita sudah mendapatkan clue ya, di mana ada V formation yang terbentuk di sana. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa harga sempat turun signifikan, but then kamu bisa lihat dia recovery-nya cukup oke. Dan proses yang terjadi saat ini itu adalah proses pullback-nya dia. Ya, jadi ada possibility untuk membentuk yang namanya higher low, but then sekali lagi kalau buat saya yang tipikal konservatif, saya lebih prefer menunggu sampai ada konfirmasi. Karena kita nggak bisa tahu pasti apakah di sini buyers itu benar-benar akan mendominasi pergerakan atau dia hanya sekedar naik saat aja, tapi kemudian kembali terreject pada area falling wedge-nya. Jadi kalau misalnya buy sekarang, ini kalau bagi saya ya, sedikit spekulatif. Oke, paling tidak kalau saya mau meningkatkan probabilitas yang saya butuhkan adalah konfirmasi pada Matic bahwa buyers itu mampu men-take out area falling wedge-nya dia. Oke, jadi terlepas dari apakah akan berpotensi membentuk si inverse head and shoulders lah atau mungkin dari si V formation ini bisa menjadi sebuah indikasi awal ya, tetap kalau bagi saya akan menunggu sabar sampai ada konfirmasi break dari area falling wedge-nya. Alright, so itu dia teman-teman sekilas pembahasan dari saya. Makanya kalau saya lihat di sini Matic sebenarnya punya peluang yang cukup menarik untuk di follow up. So if you guys like Matic, make sure kalian bantu likes video ini bisa mencapai 500 supaya kita bisa update rutin Matic di setiap altcoins update berikutnya. I think that's it from me. God bless everyone and have a nice day, and I'll see you guys again tomorrow in the next update. Cheers guys, bye bye.